berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan lagi kepada saya untuk boleh memberitakan kebenaran firman. Beberapa waktu lalu kita telah membahas di dalam Matius yang kelima ayatnya yang 17 sampai 20. Di ibadah Jumat saya telah menyelesaikan bagian ini, Matius 5 ayat 13 sampai 20. Kita akan melanjutkan di dalam Matius yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan 26. Mari kita membacanya bersama-sama. Matius yang kelima ayat 21 sampai yang ke-26. Matius 5 ayat 21 sampai 26, 1, 2, 3. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata gaduh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala. Sebab jika kau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap kau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk serahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawan, selamat kau bersama dengan dia di tengah jalan, supaya lawan itu jangan menyerahkan kau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan kau kepada penggantinya, dan kau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata padamu, sesungguhnya kau tidak akan keluar dari sana sebelum kau membayar. Tuhan memberkati. Matius yang kelima ini masih dalam tema khotbah di bukit daripada Yesus Kristus, di mana waktu Yesus menyampaikan khotbahnya di bukit masuk kepada ayatnya yang ke-17. Kita telah membicarakan beberapa waktu lalu di mana dia datang bukan untuk meniadakan tetapi untuk menggenapkan. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapkan. Taurat adalah kitab yang dianggap spesial, istimewa bagi orang Yahudi, khususnya bagi para ahli Taurat, bagi para orang-orang Farisi, di mana mereka menganggap ini hanya diberikan kepada orang Yahudi, bukan diberikan kepada bangsa yang lain. Ini adalah spesial bagi kami. Sehingga siapakah Yesus? Dia datang berkhotbah, mengajarkan. Apakah dia mengajarkan hal yang salah? Para ahli Taurat terus mengawasi apakah ajarannya sesuai dengan kitab Taurat. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk menggunakan. Taurat berbicara mengenai Kristus, khususnya di dalam ritual tata upacara mempersembahkan korban itu berbicara mengenai daripada Kristus. Sehingga Kristus datang untuk menggenapkan kata ibadah tersebut. Kristus datang untuk menggenapkan Taurat. Taurat memang lengkap, tetapi Injil memberikan satu kelengkapan yang unik. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan di di ayat yang ke-18, Yesus mengatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya belum lenyap Taurat itu tidak akan lenyap satu kata yang keluar dari mulut hambanya yang diberikan Tuhan Allah melalui hambanya tidak akan lenyap. Siapa yang menghilangkan Taurat, dia akan mendapatkan hukuman. Siapa yang mengajarkan yang salah, yang harus mendapatkan derita yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, itulah orang-orang yang
hal yang salah harus berhati-hati. Orang-orang yang mengajarkan hal yang keliru harus berhati-hati dengan ajaran. Dan siapa yang mengajarkan salah, dia harus menerima hukuman. Kristus juga mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Waktu itu kerajaan surga, ketika para ahli Taurat melakukan tata cara ibadah, mereka melakukannya dengan sembarang. Mereka hanya memperhatikan hal-hal yang lahiriah saja. Mereka tidak memperhatikan apa esensi yang ada di belakang ibadah tersebut. Mereka melakukan hal yang keliru. Jika hidup keagamaan kita tidak lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, ahli Taurat dan orang Farisi dia berpegang teguh pada Taurat dan tidak mau Injil. Jika kita hanya mau tetap kepada Taurat dan tidak mau Injil, maka hidup keagamaan kita tidak akan lebih daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-21, Yesus mengatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang. Kamu telah mendengar. Kata kamu mendengar ini adalah satu hal yang pasif. Mendengar adalah satu perbuatan yang pasif. Di dalam bahasa aslinya mengatakan aku, di mana di sini yang dimaksudkan oleh Kristus, kamu bukan hanya mendengar secara pasif, tetapi kamu mengingat itu, kamu telah melakukannya, kamu telah menjalankan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kepada kita sekalian. Bapak Ibu Saudara kekasih, sehingga waktu ketika Kristus mengatakan kamu mendengar, dia bukan hanya mengatakan berasumsi kita hanya mendengar perbuatan yang pasif, tetapi kita telah mengingat orang-orang pada saat itu yang mendengarkan khotbah Yesus telah mengingat, telah melakukan, telah menjalankan apa yang dikatakan oleh nenek moyang. Saya melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia kembali melakukan adanya kekurang tepatan ketika dia mengatakan kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang. Di dalam kalimat aslinya itu tidak mencantumkan firman. Memang kata jangan membunuh keluar di dalam Dekalog, di dalam 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa, tetapi yang itu belum tentu firman. Karena waktu itu ya, orang-orang telah mendengar banyak para nenek moyang, orang-orang purba, orang-orang kuno telah mengatakan kamu jangan membunuh, dan kalimat tersebut muncul di dalam kitab Musa. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, Yesus mengatakan kamu telah mendengar yang dikatakan, dan kemudian yang dikatakan ini saya lebih menggunakan yang dikatakan kepada nenek moyang, kepada orang kuno, kepada orang purba, orang zaman dulu. Kita sering kali mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua dulu. Kata orang tua dulu tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi itu belum tentu firman. Tetapi kata jangan membunuh memang masuk ke dalam 10 perintah Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kamu mendengar yang dikatakan kepada nenek moyang, jangan membunuh. Di dalam kata jangan membunuh, seperti Yesus mengasumsikan pada saat itu, orang-orang telah mengingat, telah melakukan, telah menjalankan untuk mereka tidak membunuh. Ini sebelum Musa kata jangan membunuh, sebelum dua batu diturunkan kata jangan membunuh telah banyak diterima, mereka telah banyak mengetahui bahwa membunuh itu satu perbuatan yang salah. Kenapa? Karena ada firman yang di dalam hati tersebut memberitahukan bahwa membunuh adalah perbuatan yang salah. Musa sendiri telah membunuh, di mana dia juga tertuduh ketika membunuh orang Mesir pada saat itu. Dituduh oleh bangsa sendiri, kamu telah membunuh. Kain jauh sebelumnya telah membunuh.
daripada Habel. Kain juga dia telah membunuh tidak lancar-lancar saja urusannya, tetapi dia terus dituduh oleh perbuatannya. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, jangan membunuh ini dilarang. Membunuh diri ataupun membunuh daripada orang lain ini dilarang. Orang-orang melihat bahwa membunuh ini satu perbuatan mematikan daripada nyawa seseorang. Jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu memiliki satu kesalahan tafsir. Karena selanjutnya Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu. Ini yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi ketika mereka membicarakan jangan membunuh. Kegiatan ini seolah kegiatan yang lahiriah belaka, membunuh badan, membunuh jasmani. Tetapi ketika kata jangan membunuh keluar, mereka tidak menggali, mereka tidak melihat ada apa di balik kata jangan membunuh. Seringkali kita melihat, mendengar kata jangan membunuh, maka kita langsung terpikir bahwa kita tidak boleh membunuh orang dengan pisau, kita tidak boleh membunuh orang dengan pistol, dengan apapun. Kita tidak boleh menghilangkan nyawa seseorang atau nyawa daripada diri sendiri. Orang-orang yang membunuh di dalam kitab Musa, di dalam Keluaran itu dijelaskan bahwa kamu yang membunuh, baik yang sengaja itu pasti dihukum. Kalau tidak sengaja, kamu harus lari ke suatu tempat, melarikan diri, dan di sana kamu akan diuji apakah benar kamu tidak sengaja melakukan pembunuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mereka tidak melihat secara kedalaman apakah yang dimaksud dengan membunuh. Inilah sebab Daud waktu membunuh Uria, dia santai-santai saja. Apakah Daud santai-santai saja? Dia menggunakan Yoab karena Daud tidak dengan tangannya sendiri membunuh Uria. Dia menggunakan Yoab, dia panggil Yoab, kirim surat kepada Yoab, tempatkan Uria di barisan paling depan supaya dia dihukum. Tapi pada saat supaya Uria mati di barisan paling depan ketika berperang waktu Yoab akan menyerang kota daripada Raba. Lalu kemudian setelah hal itu, Uria mati, Daud santai-santai saja, dia sangat senang karena bukan dengan tangan dia menghukum daripada dia membunuh daripada Uria, tetapi melalui tangan daripada musuh. Daud santai-santai saja. Baru ketika ditegur oleh Nabi Nathan, datang kepada Daud merasa sangat bersalah. Ternyata membunuh bukan dengan tangan sendiri, membunuh dengan tangan orang lain. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, di mana orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang Yahudi pada saat itu tidak melihat kedalaman, tidak melihat apa yang ada di balik fenomena tersebut. Hasil orang tersebut mengajarkan bahwa ketika kita mau memandang satu hal, kita harus melihat apa yang ada di balik di belakangnya. Kita harus melihat esensi di balik satu fenomena, di mana Hasil mengajarkan satu reduksi murni yang mengajarkan tanpa adanya interpretasi daripada manusia. Hal itu harus dijelaskan. Misalnya ketika kita melihat satu benda, ketika melihat satu mic ini, apakah mic ini? Kita melihat ini adalah mic karena kita telah terlebih dahulu mengetahui ini adalah mic. Tapi Hasil mengatakan simpan dulu apa reduksi kita, simpan dulu interpretasi kita. Tidak melihat satu benda ini adalah mic, itu simpan apa kita belum tahu, apa kita tidak mengetahuinya. Ketika kita melihatnya, apakah ini? Dan ketika kita menafsirkan, oh ini mic, ini untuk apa, dan untuk apa. Tetapi itu menurut Heidegger ini sangat sulit melihat satu benda tanpa satu interpretasi. Dan
daripada apa yang telah kita miliki. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, di mana ketika orang-orang melihat hanya menjalankan, waktu itu lahir Taurat, para orang-orang harus menjalankan, tapi tidak tahu makna sebenarnya di dalam apa yang mereka jalankan. Menurut ini adalah satu perbuatan yang sia-sia belaka. Alkitab juga mengatakan hal tersebut, di mana ketika kita menjalankan tanpa hati yang dibawa kepada Tuhan, ini adalah satu kesia-siaan. Mereka beranggapan hukum jangan membunuh ini adalah satu hukum yang terbatas, hukum yang hanya bagi orang-orang Yahudi saja, hukum ini hanya bagi orang-orang Israel saja. Ini kesalahan mereka. Ini sebabnya waktu mereka mengerti jangan membunuh, mereka tidak boleh membunuh. Tapi kalau Romawi yang bunuh, kalau Pilatus yang bunuh boleh. Waktu mereka mau bunuh Yesus, mereka mengatakan saya tidak boleh bunuh, kami tidak boleh bunuh, maka kami serahkan kepada Pilatus. Pilatus silakan bunuh daripada Yesus. Lalu Pilatus, saya tidak ada menemukan kesalahan apapun daripada Yesus untuk dia boleh dibunuh di paku di atas kayu salib. Tapi orang-orang Yahudi pada saat itu tetap memaksa. Pilatus, please bunuh Yesus karena kami tidak boleh. Besok hari Sabat harus menyucikan diri dan lain sebagainya. Mereka menganggap jangan membunuh, hanya diterima ini hukum ini hanya bagi orang Israel. Bagi orang lain membunuh boleh, membunuh bebas. Tetapi bagi orang Israel tidak boleh membunuh. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hal ini telah dikatakan kepada nenek moyang jauh sebelumnya, memberikan satu penafsiran, satu arti, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum, tapi membunuh dilihat sebagai hal yang lain. Dia berkata, maka Yesus yang menjaga hukumnya, Allah yang tidak tinggal diam, yang menjaga hukumnya, dia datang ke dalam dunia bukan melalui para nabi lagi, tapi dia datang sendiri, memberikan satu interpretasi sendiri kepada hukum yang benar. Jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, siapa orang yang marah terhadap saudaranya, tetapi aku berkata kepadamu, berikan satu interpretasi yang benar. Yesus memberitahukan bahwa selama ini yang diterima daripada nenek moyang, kita telah jalankan, yang orang-orang Israel telah jalankan, itu ternyata kurang, itu ternyata keliru, itu ternyata kurang tepat. Maka Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, Allah memberikan satu interpretasi yang benar melalui Yesus Kristus. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang marah? Jadi orang-orang waktu itu berpikir menghilangkan nyawa itu satu kegiatan membunuh. Tetapi Yesus memberitahukan bahwa waktu marah itu juga telah membunuh. Apakah marah bisa menjadi membunuh? Karena marah tanpa berpikir panjang, maka ini satu perbuatan yang bisa membunuh di dalam hati. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, pembunuhan bermula daripada kemarahan. Di sini dikatakan marah, yaitu ketika marah itu marah seperti apa? Apa kita tidak boleh marah? Marah yang dilarang adalah marah yang tanpa sebab. Misalnya, kesalahan yang kecil menjadi hal yang besar. Gara-gara mungkin lupa cuci tangan di depan, kemudian asyik memberikan warna, kamu harus cuci tangan, kamu tidak boleh masuk ke dalam gereja kalau tidak cuci tangan dan lain sebagainya. Apakah tidak bisa cuci tangan kalau tidak dulu dan lain sebagainya. Hal yang kecil dianggap menjadi sangat besar oleh kita. Sering seperti demikian. Waktu ada kesalahan yang
langsung meluap di dalam kemarahan kita. Kemudian ada marah yang dimana ini demi kedudukan di depan orang, bukan hal yang baik. Marah tersebut tanpa pengaruh yang baik. Marah dengan pengaruh yang baik diperbolehkan. Alkitab sering memarahi, Yesus sering memarahi, tapi ini untuk menegur, ini untuk memperbaiki apa yang salah. Tetapi marah tanpa sesuatu yang baik, pengaruh yang baik ini dilarang. Kemarahan yang juga melampaui batas, yang mengamuk, yang menghancurkan dan lain sebagainya, ini dilarang. Anak-anak biasanya ketika marah, ya hancurkan apa saja yang ada pada mainan, banting atau apapun. Ketika dia merasa marah, dia menghancurkan. Ini dilarang. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, pembunuhan dimulai daripada rasa marah. Kain mengawali pembunuhan daripada Habel dengan rasa marah. Apakah hal itu dilakukan Kain? Saya yakin Kain waktu dia bunuh Habel, waktu persembahan tidak diterima, ini bukan satu kejadian pertama kemudian Kain langsung memuncak. Tetapi ini adalah kejadian yang puncak, di mana pada waktu itu saya yakin Kain sering diberitahu Habel. Dia ditegur oleh Habel. Karena Alkitab di dalam Perjanjian Baru di dalam Lukas 49 ayat 51, di mana Kain, Lukas 11 ayat 9 sampai 1, Kain, Habel adalah nabi pertama yang dibunuh. Seorang nabi tugasnya memberitahu. Saya berasumsi pasti Habel kasih tahu terus kepada Kain. Kain, kau keliru, kau lain sebagainya, kau salah. Lalu Kain mulai marah. Terus tumpuk di dalam hati, dia marah. Sampai akhirnya kemarahan menyusut. Itu puncaknya ketika mempersembahkan korban. Persembahan Kain tidak diterima, maka dia langsung setelah itu memiliki daripada rencana untuk membunuh Habel. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam kitab Yakobus mengatakan dosa melahirkan daripada dosa. Ketika kita marah, sudah marah terus mengalir seperti daripada bola salju yang terus turun, yang terus membesar. Sampai akhirnya kemarahan memuncak, maka itu adalah hal yang benar. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ya, orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir? Nah, ini saya kembali melihat bahwa terjemahan di dalam Indonesia kembali ada kekurang-kurangan. Bahasa sebenarnya adalah raka. Raka itu adalah goblok, tolong, bodoh. Kamu yang berkata kepada saudaramu goblok, kamu yang berkata kepada saudaramu tolong, ini kamu harus dihukum. Kenapa kita mengatakan goblok, mengatakan tolong, harus dihukum, mengatakan kamu bodoh, harus dihukum? Ini dikaitkan dengan kemarahan, karena perkataan ini adalah perkataan penghinaan yang keluar daripada kesombongan. Ketika kita mengatakan, kamu bodoh, kamu tolong, itu mengasumsikan kita lebih pintar daripada orang tersebut. Kita lebih bisa daripada orang yang tidak bisa. Ada yang bilang, kamu bodoh. Masa 5 tambah 5 saja nggak tahu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kamu nggak tahu. Kamu bodoh. Karena itu dia mengasumsikan dia lebih pintar. Ini yang keluar dari kesombongan, dari penghinaan. Kata penghinaan itu keluar daripada kesombongan. Tetapi Alkitab sering mengatakan bodoh. Apakah Alkitab juga salah? Apakah Alkitab juga keliru? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hal ini boleh dikatakan jika dengan kalimat yang halus, dengan tujuan
tujuan yang baik untuk menyadarkan ini adalah bukan menjadi masalah. Tetapi kata ini keluar daripada kesombongan, kata yang menghina, yang keluar dari kesombongan, ini menjadi kebahayaan. Kamu bodoh, kamu tolol, kamu neraka, ini satu kesalahan. Lalu kemudian Alkitab kembali melanjutkan. Siapa yang berkata kepada saudara yang kafir harus dihadapkan ke mahkamah. Siapa yang berkata jahil, ini kembali Alkitab bahasa Indonesia mengalami satu bias. Bukan jahil, tetapi kata aslinya adalah moros. Yaitu orang bodoh, satu kebodohan, satu tindakan yang tidak bijak. Tadi kita mengatakan kamu bodoh, nah ini menghina. Tetapi ini waktu berkata bodoh itu menggunakan kata raka. Lalu kemudian kamu moros, di mana ketika hal itu dikeluarkan yaitu sifat-sifat daripada kebodohan, kekeliruan. Seseorang ketika bertindak biasanya dia bertindak satu konyol, tetapi orang tersebut kemudian dikatakan bodoh. Tetapi kata raka ini adalah kata yang penghinaan yang keluar daripada kesombongan. Kata moros adalah perkataan dendam yang keluar dari perasaan dendam yang penuh kebencian. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, ketika mengatakan kamu bodoh, kamu anak yang bodoh, kamu tidak bisa apa-apa, seorang yang berperilaku yang konyol, kita sering kali ada orang yang punya perilaku konyol, tanpa pikir panjang, orang tersebut memutuskan sesuatu. Ini kamu adalah moros, kamu berpikir panjang, tidak bijaksana memutuskan sesuatu, kamu moros, kamu bodoh. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, mengapakah mengatakan bodoh bisa mengakibatkan satu hukuman? Orang-orang yang membenci saudara, yang membunuh saudara, di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Tiap orang benci saudaranya, yang membunuh saudaranya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yahudi memiliki hukuman yang berat. Maka daripada itu ada 3 hukuman daripada Yahudi. Yang orang berkata kafir harus diadakan kepada mahkamah agama. Yang orang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, hukum pancung ini dijatuhkan di pengadilan dalam Yahudi. Lalu ada hukum rajam ini dijatuhkan oleh dewan mahkamah daripada Sanhedrin, di mana dewan memutuskan ini boleh dirajam atau tidak. Nah, waktu orang-orang Farisi, orang-orang daripada ahli-ahli dan agama Yesus ini harus dirayakan. Mereka waktu itu meminta pendapat daripada Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, kemudian dibakar di dalam api yang menyala itu benar-benar keyakinan. Ini adalah satu tempat untuk menakar daripada orang-orang. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak dikehendaki Allah, karena orang-orang mempersembahkan anaknya untuk dibakar di Gehinom waktu di perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, hukuman yang berat dihadapkan kepada orang-orang yang berkata raka, moros, orang-orang yang marah pada saudara-saudara. Dilanjutkan di dalam ayat selanjutnya. Sebab jika kau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau terikat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudara dan yang lain sebagainya. Waktu itu Yesus melihat bahwa ini tadinya saya mengira dia sedang membicarakan Kain, tetapi dia membicarakan Habel. Habel waktu kamu tahu bahwa Kain ada mengandung marah, kamu harus berdamai dengan dia pada saat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jangan menunda perdamaian. Di dalam ayat 23 sampai ayat
ke-26. Jangan menunda perdamaian. Mana orang-orang yang memiliki permasalahan, jangan tunda-tunda perdamaian. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika mau beribadah kepada Tuhan, ada teringat satu kemarahan, satu dendam di dalam hati. Stop, jangan masuk ke dalam ruang ibadah. Tetapi kamu pergi dulu kepada saudaramu untuk berdamai. Di waktu Yesus bicara saudara, bukan hanya semua, tetapi semua orang yang ada salah kepadamu ataupun kamu memiliki salah kepada mereka. Kamu waktu mau beribadah mempersembahkan korban, jangan. Karena apa? Korban memang penting, tetapi hati lebih penting. Kita harus mempersembahkan korban, tetapi kita juga harus mempersembahkan hati kita, kehidupan kita kepada Allah. Waktu ada satu dendam, jangan datang ke gereja, jangan datang beribadah, jangan datang kepada Tuhan. Selesaikan dulu masalahmu di sana, baru kau boleh datang. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Orang tua sering sekali mengatakan kepada anaknya, kamu bodoh, kamu tidak bisa apa-apa, kamu itu bodoh, tidak bisa apa-apa, goblok kamu atau lain sebagainya. Waktu orang tua mengatakan ini, orang tua harus hati-hati. Mengapa? Karena ini sudah membunuh. Bagaimana kamu membunuh? Kau memang tidak membunuh fisik, tetapi membunuh jiwa seseorang. Anak-anak yang waktu kecil diberitahukan orang tua, dikatai orang tua, kamu anak bodoh, kamu tidak bisa apa-apa. Waktu sudah besar, anak itu menjadi tidak pede, anak itu menjadi anak yang hancur, karena dia terus di dalam pemikirannya, saya bodoh. Waktu itu adalah pembunuhan jiwa. Yesus memberitahukan, kamu melihatnya hal yang fisik, tetapi pembunuhan jiwa ini lebih penting. Karena ketika kita telah membunuh jiwa seseorang, maka di hari depan seseorang itu pasti membuat orang, seseorang itu pasti membuat satu kesalahan. Kamu anak maling, kamu tidak bisa apa-apa. Kita sering memberikan kataan-kataan itu kepada sesama, kepada anak-anak kecil, kepada orang-orang yang mungkin kita kenal. Kita sering memberitahukan hal-hal buruk kepada mereka. Mereka waktu sudah besar, hidupnya akan terus teringat apa yang dikatakan dulu, maka mereka menjadi jiwanya tidak bisa keluar daripada kematian yang mengintai. Kematian jiwa lebih penting daripada kematian tubuh. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini banyak sekali anak-anak yang tidak bisa keluar daripada kematian jiwanya, karena mereka waktu kecil menerima perkataan-perkataan demikian. Kamu bodoh, kamu tidak bisa apa-apa, kamu tidak layak hidup dan lain sebagainya. Waktu menerima hal tersebut, dia akan terus teringat di dalam hati. Orang tua hati-hati waktu bicara ini, atau guru-guru hati-hati waktu bicara ini kepada para murid. Kau harus cepat-cepat mengatakan kepada anak tersebut hal yang benar. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di mana pada saat itu ketika hubungan sesama harus ada perdamaian. Jika ada perdamaian di antara sesama, ada hubungan yang benar di dalam interpersonal relationship, maka tidak akan terjadi pembunuhan. Jika kita benar-benar hidup berdamai dengan sesama, maka tidak ada pembunuhan. Jika ada kesalahan, secepat mungkin melakukan rekonsiliasi dengan sesama. Seperti kita telah direkonsiliasi hubungan kita dengan Allah. Kita berseteru dengan Allah. Allah datang merekonsiliasikan hubungan kita dengan Dia. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26 mengatakan, kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Itu pertanda apa? Pertanda cepat-cepat harus rekonsiliasi, cepat-cepat harus berdamai. Ketika ada kemarahan, cepat-cepat kita seringkali tunda-tunda.
tunda terus. Maka Yesus memberitahukan, segera berdamai dengan lawanmu selama kau berjalan bersama-sama dengan dia. Lawan seringkali tunggu ya, tunggu kamu minta maaf kepada dia. Kalau kamu tidak minta maaf kepada dia, dia akan memasukkan kau pada hakim. Dia akan melaporkan kau. Seringkali ada lawan yang seperti ini. Kita seringkali berbuat salah, kemudian kita gengsi. Gengsi dong, saya minta maaf. Gengsi dong, saya untuk mengatakan maaf kepada dia. Gengsi dong, saya tegur dia duluan. Hati-hati ya, lawan bisa bawa. Dia seringkali tunggu. Kalau kesabaran lawan sudah habis, itu akan dibawa ke dalam pengadilan. Maka Yesus mengatakan cepat-cepat damai, cepat-cepat melakukan rekonsiliasi. Kalau saling damai, kalau saling mengerti, maka tidak akan terjadi pembunuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam ibadah kita harus memeriksa diri dan hati. Apakah ada masalah? Sebelum datang kita harus periksa diri, periksa hati. Kita berdamai, harus berdamai. Ketika berdamai kita memiliki dua tanggung jawab jasmani dan tanggung jawab rohani. Misalnya ketika kita telah merugikan nama baik seseorang, kita minta maaf, kita kembali membereskan nama baik yang telah kita hancurkan. Kita memberikan rasa malu kepada mereka, kita harus beritahu bahwa ternyata saya yang salah dan lain sebagainya. Ada juga di dalam tanggung jawab jasmani yang tanggung jawab di masa depan. Ketika mengatakan sesuatu, maka orang tersebut akan mengingat, maka kita bertanggung jawab apa yang dilakukan di dalam masa depan. Tanggung jawab di dalam rohani, kita memberitahukan dia jangan menyimpan bara api di dalam hati seseorang. Jika menyimpan bara api di dalam hati seseorang, akan terus dia membakar. Selain daripada itu ada murka Allah yang membakar. Ketika menyimpan bara api, ketika mereka menyimpan bara api, kita harus siap menerima murka Allah dalam api ini. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, saya akan berhenti daripada di sini, di mana kita harus bertanggung jawab apa yang telah kita lakukan. Allah telah memperdamaikan. Kalau kita salah, itu adalah kita harus cepat-cepat responsif yang sama. Kita harus cepat-cepat. Hati-hati. Ketika kita mengatakan kamu maka itu kita harus memperhatikan tapi kita hati-hati daripada orang manusia yang kita. Tuhan memberkati kita pada hari kita berdoa di mana Tuhan telah datang 2000 tahun yang lalu memberikan satu interpretasi yang benar kepada kami. Di mana ketika kami membunuh bukan hanya kami memperhatikan hal yang jasmani, tapi kami harus memperhatikan hal-hal rohani yang ada apa di balik itu. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk dapat boleh mengerti kebenaran firman. Kiranya Tuhan berbicara terus di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu terus berkata-kata di dalam kami. Beritahu kami menegur kami, memimpin langkah jalan kami selama kami. Dalam nama Allah Tritunggal Allah Bapa dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan kembali kepada